Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana minas shaimin wal muzakkin wal musallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para ustadz, pengurus DKM, khususnya Ustadz Agus, Ustadz Ali dan ustadz-ustadz yang lain, para pengurus RT dan jajarannya, para kaum muslimin ahli surga insyaallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak, para ibu, jamaah yang berbahagia, malam ini adalah malam ke-25. Insyaallah 6 hari lagi kita akan lebaran, walaupun tidak boleh mudik. Ya nggak apa-apa, dan 2 tahun kita tidak mudik. Katanya mudik virtual sekarang, pakai HP lebih murah. Kalau THR-nya transfer aja Pak, atau di WA THR, huruf T, H dan R kan, gampang ya. Para bapak, para ibu, jamaah yang berbahagia, malam ini mudah-mudahan adalah malam Lailatul Qadar. Jadi kalau malam ini malam Lailatul Qadar, misalnya saya seakan-akan ceramah sebanyak 1000 bulan. Setiap malam ceramah terus 1000 bulan. Bapak Ibu datang ke sini sebanyak 1000 bulan, iya kan? Luar biasa. 1000 bulan atau 30 berapa? 30.000 malam. Hadirin jemaah yang berbahagia, insyaallah saya memprediksi lebaran hari Kamis. Jadi tahun ini tidak akan ada beda antara ormas satu dengan ormas lain. Kenapa demikian? Karena kalaupun beda, Muhammadiyah duluan, ya kan? Pernah nggak misalnya lebaran beda, Muhammadiyah belakangan? Enggak kan? Muhammadiyah duluan. Jadi kalau Muhammadiyah aja hari Kamis, tidak mungkin yang lain hari Jumat. Masa puasanya 31 hari gitu. Jadi insya Allah hari Kamis. Jadi di Indonesia itu 2 ormas yang menjadi rujukan memang 2, yaitu 1 NU, 2 Muhammadiyah ya. Jadi dua-duanya memang ilmiah, sama ilmunya sama, cuma beda pilihan aja. Yang satu menggunakan wujudul hilal, yang satu menggunakan imkanur ru'yah. Sama ilmunya, ngitungnya sama Pak. Jadi alat hitungnya sama, hitungannya sama, jadi nggak ada beda ya. Beda hanya pilihan. Para bapak jamaah yang berbahagia, di malam ke-25 ini saya ingin merenungkan bahwa orang yang berpuasa itu harusnya tiga kesalehan yang dia punya. Jadi orang yang berpuasa nih 20 berapa hari kita udah 24 hari puasanya benar ini nanti akan punya 3 kesalehan. Jadi kalau kita tidak saleh, ya puasanya berarti jangan-jangan salah atau setengah salah gitu ya, atau belum maksimal gitu ya. Nanti dimarahin saya, wah saya salah dong. Kesalehan apa yang dimaksud? Yang pertama kesalehan personal, kesalehan individu. Jadi orang yang puasanya benar, yang kata Rasul, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang berpuasa itu telah diampuni dosanya. Oh, kenapa dibilang telah? Maksudnya pasti Allah ampuni kalau satu dia saleh. Buktinya saleh itu apa? Saleh secara individu. Apa saja? 1 sholat,
Jadi orang yang puasa sholatnya rajin itu saleh individu. Sholatnya rajin berjamaah. Kalau enggak jamaah enggak apa mau dibilang saleh lah. Mikir lagi itu ya. Enggak pernah datang ke masjid yang mulia ini mau dibilang saleh. Ya belum gitu ya, belum maksimal. Di antara saleh individu juga adalah berzikir. Orang yang sering berzikir. Ini Ustaz Agus saya lihat ahli zikr. Ikuti ya, perbanyak berzikir kepada Allah. Yang ketiga iktikaf itu berdiam di masjid dalam rangka taqarruban ilallah, bukan dalam rangka yang lain, dalam rangka ngopi. Nggak ada kopi ke masjid, ada kopi ya, walaupun ada kopi nggak apa-apa, niatnya iktikaf mendekatkan diri kepada membaca Quran. Jadi orang yang puasanya benar itu pasti dia rajin baca Quran. Kita tanya udah baca belum? Ramadan udah khatam belum? 30 juz apa juz 30? Juz 30 bagian akhir. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dalilnya apa? Dalilnya kalau baca Al-Ikhlas sepertiga Quran. Kalau baca 3 kali berarti saya sudah khatam. Walaupun itu benar ya, tapi lebih baik lagi kalau khatam secara keseluruhan. Hadirin jamaah yang berbahagia, untuk kesalehan personal menurut beberapa ahli ini cenderung lebih mudah. Karena ketika bulan Ramadan ini ya warung-warung juga tutup kan, warung tutup, mau ngopi tutup, mendingan ke masjid misalnya begitu ya. Tempat-tempat itu banyak yang tutup, warteg tutup, pakai gordeng kan, baunya kelihatan. Tapi secara umum bulan Ramadan ini lebih mudah lah ya, lebih mudah karena apalagi ada reward hadiah Allah. Siapa yang beramal pahalanya 7 kali lipat, siapa yang sunnah pahalanya semua dengan wajib. Bahkan ada hadis inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa di surga itu ada satu pintu namanya ar-rayyan. Tidak akan bisa masuk pintu itu kecuali orang yang berpuasa. Kalau orang yang berpuasa sudah masuk, pintu itu ditutup. Maka orang-orang secara personal insya Allah, walaupun masih banyak ya secara personal yang belum. Buktinya kemarin ada orang yang makan di wartegnya roboh. Nah, berarti masih ada ya. Secara personal belum. Mudah-mudahan dapat hidayah. Kata netizen kan azab. Hadirin jamaah yang berbahagia, yang kedua, orang yang puasanya benar pasti soleh secara sosial. Nah, makanya ada zakat fitrah. Udah zakat belum? Saya agak kaget di masjid ini, luar biasa ya, 45.000. Di saya beda, apa levelnya lebih rendah? 35.000. Berarti pahalanya lebih besar kan di sini kan? Ya, insyaallah zakat fitrah. Tapi jangan lupa yang punya harta lebih namanya zakat. Nah, ini udah belum nih, nanti dicek di Pak Agus. Ini udah belum ya. Umat Islam itu kaya Pak. Zakat fitrah aja kalau saya hitung Pak, kalau di Indonesia ada muslimnya 200 juta, zakat fitrahnya aja kali 45.000 itu dikumpul bisa 9 triliun Pak. Bisa beli 2 kapal selam. Oh, ini baru-baru zakat fitrahnya doang Pak. Kalau zakat mal menurut penelitian di Indonesia itu kalau zakat semua yang kaya raya itu tidak kurang dari 200 triliun. 50 kapal selam Pak. Kaya raya ya, alhamdulillah. Jadi kalau orang yang berpuasa nggak mau bayar zakat, nah ini belum maksimal Pak. Belum maksimal, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Yang ketiga, kesalehan secara lingkungan. Jadi orang yang berpuasa itu harus saleh dari aspek lingkungan. Apa yang dimaksud dengan saleh secara lingkungan? Nah, lingkungan ini misalnya lingkungan alam, buang sampah. Nah, ini nggak salah kalau buang sampahnya sembarangan. Lingkungan sosial,
Seperti kalau di komplek itu yang jadi masalah parkir mobil. Nah, kalau saya contohkan ya, kalau parkirnya masih di jalan belum saleh maksimal. Jangan tersinggung ya. Ya jagain orang, ngalangin orang lewat Pak. Atau nanam pohon di tengah jalan. Karena saya ingin rumahnya itu adem, nanam pohon. Jalannya jadi sempit. Nah gitu ya. Nanti dilihat lagi ya, jangan-jangan saya nanam pohon tengah jalan. Lingkungan ini dianggap tidak dosa Pak. Kalau kata Aldi Taher tidak maksiat. Kalau kita nebang pohon sembarangan, nebang pohon di hutan, pembalakan lihat itu nggak dianggap dosa. Betul nggak? Iya, coba aja orang nebang pohon nggak dianggap dosa itu. Padahal itu adalah tidak saleh secara lingkungan. Buang sampah sembarangan dianggap dosa enggak. Gotnya penuh dengan sampah, nggak dibersihin, nggak merasa dosa. Padahal itu menurut ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis itu adalah bagian dari dosa, karena itu tidak menjaga lingkungan. Orang yang motor knalpotnya bau, nah, sekarang mah nggak ada ya yang gitu ya. Nah itu juga lingkungan. Punya motor suaranya dikencengin, brem, brem, semuanya berisik, itu lingkungan. Iya kan? Itu bagian dari kesalehan lingkungan. Kalau itu masih dilakukan maka berarti belum maksimal. Hadirin jamaah yang berbahagia. Jadi ada 3 kesalehan bagi seorang yang berpuasa. 1 kesalehan personal, kesalahan diri pribadi. Mungkin ini lebih mudah ya. Apalagi ada masjid yang sekeren ini, insya Allah lebih mudah ya. Seling ngingetin. Yang kedua kesalehan sosial. Ada takjil, ada apa di sini kan sering ya. Bahkan di hari-hari biasa pun ada makan bersama dan sebagainya. Yang ketiga ada kesalehan lingkungan. Mudah-mudahan kita semua ini, puasa kita semua ini diterima dan menjadi puasa yang betul-betul puasa yang menghapuskan dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi orang yang berpuasa Ramadan itu dengan benar kayaumin waladathu ummuh, seperti bayi yang baru lahir. Mau nggak? Saya nggak mau. Dosanya gitu ya. Yang kayak bayi baru lahir itu dosanya. Kalau amalnya seperti orang hidup puluhan ribu tahun. Iya kan? Ribuan tahun udah hidup. Kenapa? Karena 1 tahun itu adalah Lailatul Qadar yang isinya 1000 bulan. 83 tahun. Kita udah 40 tahun kali 83, udah ribuan Pak. Ribuan tahun. Insya Allah. Itu aja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.